Oke, di sini kita bahas nomor 14. Ini soal peluang. Ini ya, peluang. Nah, di sini yang ditanya yang diketahui ya, maaf, yang diketahui itu kotak A dan B masing-masing berisi 12 telur. Masing-masing berarti ada dua kotak. Dua kotak, ini A, ini B. Ada 12 telur masing-masing. Terus melalui pemeriksaan di kotak A terdapat dua telur yang jelek. Di kotak A itu ada dua telur yang jelek. Dua jelek. Dan di kotak B itu ada satu telur yang jelek. Ada satu telur yang jelek. Pada masing-masing kotak diambil satu telur secara acak. Jadi masing-masing kotak kita ambil satu, masing-masing satu ya, secara acak. Karena kita nggak boleh lihat nih isi dalamnya, nggak boleh milih. Nah itu secara acak kita ambil masing-masing satu. Nah yang ditanya peluang terambilnya ini sebuah telur yang jelek. Kalau sebuah telur yang jelek berarti kemungkinannya ada dua, antara A bagus, yang B jelek, atau yang A jelek dan B bagus. Berarti ada dua kemungkinannya nanti. Nah, kita sebelum ke cari itunya, kita harus cari dulu peluang masing-masing. Peluang apa? Pertama kita cari peluang terambilnya telur yang jelek ya, telur yang jelek di masing-masing kotak. Nah yang pertama itu peluang telur jelek yang A itu peluangnya sama dengan 2/12. Kenapa 2/12? Peluang itu kan tadi rumusnya kemungkinan yang diinginkan dan seluruh kemungkinan. Nah 2 ini kemungkinan yang ada, yang diinginkan. Karena di A itu kan cuma 2 jelek ya, jadi cuma 2 kemungkinannya. Terus seluruh kemungkinannya itu 12. Kenapa 12? Karena seluruhnya di dalam kotak itu ada 12 telur, entah jelek entah bagus, itu semuanya. Jadi peluang itu perbandingannya 2/12, hasilnya 1/6. Itu peluang telur jelek di kotak A. Terus peluang telur jelek di kotak B berarti hampir sama, cuman kalau di B itu kan satu telur yang jelek ya, berarti kemungkinannya yang diinginkan 1/12. Nah ini peluang telur jelek di kotak B nya. Nah terus kita jangan lupa juga cari peluang bagusnya. Kenapa? Karena nanti kita butuh juga nih A bagus dan B bagus, jadi kita juga cari nih yang bagusnya. Berarti peluang telur bagus yang A itu peluangnya, ingat telur bagus di A itu ada berapa ya? Ada 2, ada 10. Kenapa nih? Totalnya 12, ada 2 yang jelek, berarti yang bagus itu sisa 10 telur. Berarti peluang telur bagus di A itu 10/12, karena kemungkinan yang diinginkan itu 10 telur yang bagus dan seluruh kemungkinannya itu ada 12, itu sama yang jelek semuanya. 10/12 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2 berarti hasilnya 5/6. Kita juga cari peluang telur bagus yang B. Nah peluang telur bagus yang di B itu lihat seluruhnya 12, yang jelek 1, berarti yang bagus hanya 11, berarti 11/12. Dah kita dapat nih
masing-masing peluangnya antara bagus dan jelek di masing-masing kotak. Terus kita cari lagi peluang yang ini, A bagus B jelek. Jadi peluang A bagus B jelek, ini maksudnya telurnya ya, karena nanti kita kan tadi di soal itu peluang terambilnya sebuah telur jelek. Sebuah telur jelek itu bisa aja A bagus yang B yang jelek, itu kan satu telur yang jelek. Nah, peluangnya berapa? Peluangnya itu sama dengan A bagus, tadi mana telur A bagus yang ini nih, A bagus peluangnya 5/6 dikali ya B jelek, tadi B jelek mana? Oh, ini telur B jelek, itu 1/12, hasilnya 5/2, simpan 1, 6 tuh 72. Nah, ini peluang A bagus B jelek itu 5/72. Nah, peluang A jelek B bagus itu peluangnya kita cari tadi. A jelek itu nih 1/6 dikali B bagus itu yang ini, itu 11/12 sama dengan 11/12 kali 6 72. Nah, ini terus peluang seluruhnya, totalnya peluangnya itu kita tambah nih, yang ini ditambah dengan yang ini, berarti 5/72 ditambah 11/72. Jadi total peluangnya keseluruhannya itu ada 16/72. Atau kalau kita sederhanakan itu sama-sama dibagi 8. 16 bagi 8 itu 2, 72 dibagi 8 itu 9, berarti hasilnya 2/9 total peluangnya. Oke, semoga paham.